Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Mulyono. Saya dari Prodi PAUD 2019 dan saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah metode pengembangan kognitif. Tapi sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Rita Anggraini, SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah taksonomi Bloom, yaitu taksonomi berasal dari bahasa Yunani taksis, yang berarti pengaturan, dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Nah, konsep taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan bersama kawan-kawannya pada tahun 1956. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behaviors. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, First, Hill, dan Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam rangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan, yang seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara konvensional, ketiga ranah atau domain ini telah lama dikenal dengan aspek cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal dengan istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat. Mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Seperti misalnya dalam ranah kognitif, untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkatan kedua, juga diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkatan pertama. Taksonomi Bloom mengalami 2 kali perubahan, yaitu taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom sendiri dan taksonomi yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Untuk pembahasan masing-masing jelaskan seperti ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Nah, dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi, yang meliputi 6 tingkatan, antara lain. Yang pertama, pengetahuan. Nah, ini masuk ke tingkatan terendah, sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya. Misalnya pengetahuan tentang istilah, pengetahuan tentang fakta khusus, pengetahuan tentang konvensi, pengetahuan tentang kecenderungan dan urutan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemahaman atau comprehension. Nah, pada tingkatan kedua ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu, dapat dalam bentuk translasi
atau mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Lalu yang ketiga, penerapan atau application. Pada level tingkatan ketiga ini, aplikasi yang dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan yang menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Contohnya, menggunakan pedoman atau aturan dalam menghitung gaji pegawai. Lalu yang keempat ada analisa atau analisis. Analisis adalah kategori atau tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom tentang ranah domain kognitif. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Nah, bisa berupa seperti analisis elemen, analisis hubungan, dan analisis pengorganisasian prinsip. Nah, contohnya tuh seperti menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Nah, selanjutnya itu yang kelima, sintesis, yaitu sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Tingkatan kognitif kelima ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, memproduksi rencana atau kegiatan yang utuh, dan menghasilkan atau memproduksi seperangkat hubungan abstrak. Contohnya, menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Nah, yang terakhir ini yaitu evaluasi atau evaluation. Nah, pada kognitif evaluasi ini, kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Paling tidak ada dua bentuk tingkat level evaluasi menurut Bloom, yaitu yang pertama penilaian atau evaluasi berdasarkan bukti internal dan evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Contohnya yaitu membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban, seperti itu. Selanjutnya ranah afektif, yaitu mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, yang pertama itu penerimaan. Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. Lalu yang kedua itu kita ada responsif. Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara aktif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atau suatu kejadian. Contohnya seperti berpartisipasi dalam diskusi kelas. Nah, selanjutnya nilai yang dianut atau value. Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi, serta kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek. Dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan corporate social responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. Nah, selanjutnya, organization. Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup, dan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya, karakterisasi atau characterization, yaitu mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuannya yaitu ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa.
dan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contohnya, menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Selanjutnya, yang terakhir itu ranah psikomotorik, meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 5 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Nah, yaitu pertama peniruan, terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Lalu manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Lalu yang ketiga, ketetapan, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Yang keempat, artikulasi, yaitu menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Dan yang terakhir, pengalamiahan. Nah, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Selain Simpson, Dave juga mengemukakan pendapat terkait domain psikomotor. Dave membaginya dalam 5 jenjang, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like and subscribe. Saya Astuti Mulyono, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.